Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya udang berbasis mikroorganisme nampaknya akan menjadi tren budidaya udang pada masa yang akan datang. Meskipun tidak kasat mata, mikroorganisme berperan sangat penting dalam ekosistem tambak, mampu mendegradasi senyawa-senyawa beracun, serta meningkatkan performa udang yang kita pelihara. Mikroorganisme yang mendominasi dalam ekosistem tambak akan menentukan status dari ekosistem tersebut. Budidaya udang dengan sistem konvensional yang mengandalkan fitoplankton sebagai tolok ukur tingkat produktivitas tambak itu, atau sering kita kenal dengan sistem autotrof, nampaknya akan bergeser menjadi sistem heterotrof yang mengandalkan dominasi dari bakteri heterotrof. Sistem heterotrof ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain amonia yang terkendali dan fluktuasi pH relatif lebih kecil. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem heterotrof dalam aquacultur serta bagaimana kita berbudidaya udang dengan sistem heterotrof. Pembahasan mengenai sistem heterotrof dalam budidaya udang ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai limbah yang dihasilkan dalam budidaya udang maupun mikroorganisme yang mendominasi dalam sistem budidaya atau tambak udang itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasannya limbah yang dihasilkan dalam budidaya udang itu banyak mengandung nitrogen organik karena memang pakan mengandung protein yang sangat banyak, ya, lebih dari 30%, sehingga nanti limbah yang dihasilkan juga mengandung nitrogen organik yang banyak, terutama dalam bentuk total amonia nitrogen. Pakan yang kita berikan dalam budidaya udang itu tidak semuanya dimakan oleh udang. Ya. Jadi ada yang dimakan oleh udang, ada pula yang tidak termakan oleh udang, ya, sebagai sisa pakan. Pakan yang dikonsumsi oleh udang pun itu nanti tidak semua diasimilasi menjadi daging udang, ya. Ada yang terbuang melalui feses, ya, di mana feses sisa pakan ini dengan bantuan bakteri protolitik akan mengalami hidrolisis menghasilkan total amonia nitrogen atau TAN. Ya. Selain itu, TAN juga dihasilkan dari hasil ekskresi udang, ya, yang dikeluarkan lewat insang, dan juga hidrolisis dari organisme yang mati seperti fitoplankton, bakteri maupun udang itu sendiri. Ya. Nah, total amonia nitrogen ini nanti akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tambak. Nah, nanti siapa yang mendominasi, apakah mikroorganisme autotrof maupun heterotrof, ditentukan oleh beberapa kondisi di tambak. Kita bahas dulu tentang sistem autotrof. Apa itu sistem autotrof? Jadi produktivitas kolam atau tambak berdasarkan mikroorganisme autotrof. Ya, mikroorganisme autotrof. Ya. Yang pertama tentunya adalah fitoplankton. Ya, mikroorganisme yang paling dominan di dalam tambak, fitoplankton. Di mana fitoplankton ini memiliki banyak fungsi, ya, manfaat dalam budidaya udang. Yang pertama, dia sebagai pakan alami, ya. Kemudian sebagai sumber oksigen larut melalui proses fotosintesis, ya. Kemudian menyerap amonium dan nitrat, ya, karena amonium dan nitrat ini dibutuhkan oleh fitoplankton untuk membentuk biomasanya. Kemudian juga sebagai shading atau sebagai pelindung bagi udang, ya, agar tidak mengalami stres, karena kalau tidak ada shading nanti matahari akan bisa tembus dalam badan air sehingga udang bisa mengalami stres.
Yang juga perlu digarisbawahi di sini adalah fungsi fitoplankton sebagai pakan alami. Jadi ketika benur kita tebar dalam tambak, itu memang dia tidak bisa langsung memanfaatkan pelet karena memang kebiasaan dia di hatchery sendiri masih membutuhkan pakan alami, sehingga nanti di dalam tambak pakan alami dalam bentuk fitoplankton maupun zooplankton nantinya sangat dibutuhkan oleh udang. Kemudian produktivitas primernya ditentukan berdasarkan persamaan fotosintesis di bawah ini, ya, 6 CO2, 6 H2O, ya, menjadi C6 H12O6 plus 6 O2. Di sini salah satu ciri dari sistem autotrof, dia menggunakan karbonnya dalam bentuk karbon anorganik, ya, CO2. Dan nanti akan dirubah menjadi karbon organik. Ya. Nah, fitoplankton ini membutuhkan nutrien utama, ya, terutama N dan P, ya, juga dibutuhkan K dalam jumlah yang sedikit. Sistem autotrof ini memiliki kelemahan yaitu DO-nya itu berfluktuasi, ya. pH dan CO2 juga mengalami fluktuatif di sini. DO pada waktu pagi dia akan cenderung rendah, kemudian akan naik menjelang siang sampai sore. Begitu juga dengan pH, dia pada waktu pagi hari akan rendah dan akan cenderung naik pada waktu siang dan sore hari. Sementara CO2 ini pada waktu pagi hari akan melimpah, namun menjelang siang atau sore akan berkurang karena digunakan oleh fitoplankton untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, ya, mikroorganisme autotrof yaitu bakteri nitrifikasi atau nitrifier. Ya. Nah, mikroorganisme termasuk obligat autotrof, ya. Dia menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon dan juga termasuk obligat aerob karena membutuhkan oksigen. Ya. Nah, sumber energinya berasal dari oksidasi NH4 dan NO2 negatif 1. Ya, atau bahan kimia, senyawa kimia di sini, sehingga bakteri ini disebut atau dikatakan sebagai bakteri atau mikroorganisme kimia autotrof, yaitu sumber energinya berasal dari oksidasi bahan kimia atau senyawa kimia. Ya. Kelemahan dari bakteri autotrof ini ada beberapa di sini. Yang pertama, biomasa yang dihasilkan sangat kecil. Ya. Kemudian pertumbuhannya lambat. Ya. Dalam pembelahan dia membutuhkan waktu sekitar 12 jam, ya, untuk melakukan regenerasi. Kemudian menghasilkan energi yang sangat sedikit, ya, jika dibandingkan dengan bakteri heterotrof tentunya. Kemudian memerlukan alkalitas yang lebih banyak dan menghasilkan karbon dioksida yang tinggi. Sehingga dalam proses nitrifikasi ini memang kita perlu banyak aplikasi dolomit, ya, atau kapur lainnya untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan bikarbonat atau alkalinitas. Kemudian sistem heterotrof, ya, didominasi oleh organisme heterotrof, terutama bakteri. Ya. Sebaliknya, kalau tadi autotrof itu membutuhkan C-nya dalam bentuk anorganik, nah, kalau bakteri heterotrof ini membutuhkan sumber karbonnya dari karbon organik. Contohnya ya, molase, glukosa. Sinar matahari tidak memiliki peran yang dominan di sini. Ya, berbeda dengan tadi fitoplankton yang membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Ketika tidak ada sinar matahari, fitoplankton tidak bisa menjalankan proses fotosintesisnya. Nah, sehingga aktivitas bakteri ini dapat berlangsung selama 24 jam. Ya.
Dan juga ini sistem heterotrof ini tidak harus dilakukan di ruang terbuka, ya, bisa dilakukan di ruang tertutup atau indoor. Ya. Perkembangan bakteri tergantung pada sumber karbon organik dan oksigen. Ya, karena tadi bakteri heterotrof ya tergantung dari keberadaan karbon organiknya. Ya. Nah, sehingga kita bisa merangsang atau bisa stimulasi pertumbuhan bakteri ini dengan melakukan penambahan karbon organik. Ya. Pada kondisi keterbatasan karbon, ya, amonium digunakan untuk proses nitrifikasi. Artinya dalam tambak ya atau dalam ekosistem budidaya ketika sumber karbonnya sedikit, ya amoniumnya melimpah, maka amonium yang ada ini akan digunakan oleh bakteri nitrifikasi. Sebaliknya, jika nitrogennya terbatas terhadap karbon, ya, CNH-nya tinggi, karbonnya tinggi, maka nitrifikasi akan terlambat dan bakteri heterotrof akan berkembang dengan pesat. Bakteri heterotrof akan mengasimilasi amonium nitrogen langsung menjadi protein bakteri. Ini di sini prosesnya hanya satu tahap, berbeda dengan nitrifikasi itu 2 tahap. Ini ada perbedaan antara sistem autotrof dan heterotrof dapat kita perinci atau kita definisikan sebagai berikut. Ya. Pertama sumber karbonnya, autotrof itu sumber karbonnya adalah anorganik, ya, misalnya CO2 atau juga bikarbonat, ya. Kemudian yang heterotrof sumber karbonnya adalah sumber karbon organik, ya, glukosa misalnya atau yang lainnya. Ini reaksinya, ini reaksi fotosintesis ya, 6CO2 plus 6H2O akan menjadi C6H12O6 plus 6O2. Ini terjadi perubahan dari karbon anorganik menjadi karbon organik. Ya. Reaksi fotosintesis. Sebaliknya heterotrof ya, ini reaksi respirasi di sini. C6H12O6 ya, organik yang kita butuhkan di sini nanti akan dirubah menjadi senyawa karbon anorganik ya, nanti dengan menghasilkan biomasa bakteri. Dalam sistem autotrof ini kualitas airnya fluktuatif ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal DO, pH maupun CO2-nya. Nah, sebaliknya dalam sistem heterotrof ini DO, pH, CO2 ini relatif stabil. Produktivitas primernya mikroorganisme autotrof ya, terutama fitoplankton yang dominan. Kalau yang di heterotrof didominasi oleh organisme heterotrof terutama bakteri. Dalam sistem autotrof ini produktivitas primernya terbatas, tergantung sinar matahari, dan ada juga mikroorganisme lainnya selain fitoplankton yaitu bakteri nitrifikasi. Ya. Banyak bakteri nitrifikasi misalnya Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrococcus dan lain-lainnya. Kalau dalam sistem heterotrof, sinar matahari tidak memiliki peran yang dominan, artinya aktivitas bisa 24 jam bisa dilakukan di tempat yang tertutup. Nah, nitrifikasi ini terjadi dalam 2 fase. Prosesnya lambat dan regresi butuh waktu 12 jam. Kemudian biomasa yang dihasilkan juga relatif lebih kecil. Nah, sementara yang sistem heterotrof ini hanya 1 fase saja, ya. Regenerasi setiap setengah jam sekali. Ya, jadi setiap setengah jam itu mengalami regenerasi. Sehingga nanti di sini kecepatan pertumbuhan bakteri heterotrof itu jauh lebih cepat ya dibanding bakteri nitrifikasi.
Ya, makanya tadi ketika dalam ekosistem itu bahan organiknya tinggi, bakteri tetap yang akan cepat tumbuh. Sementara bakteri autotrof, ya, bakteri irigasi ini akan terhambat pertumbuhannya. Ini perbedaan antara bakteri autotrof dan heterotrof. Ya, tadi bakteri autotrof ini terdiri dua fase. Ya, fase pertama oksidasi NH4, ya, amonium. Fase yang kedua oksidasi NO2, ya, NO2. Sementara bakteri autotrof ini ya, satu fase saja, ya, satu fase saja, sehingga ini pertumbuhan tadi lebih cepat. Bakteri dan fitoplankton sebagai pengguna tan. Ya. Ini perlu kita ketahui bahwasannya bakteri dan fitoplankton ini menggunakan nitrogen itu dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk amonium dan yang kedua dalam bentuk nitrat. Ya. Nah, di sini akan saya fokuskan pembahasan tentang tan, ya, di mana tan ini terdiri NH3 dan NH4 +1. Nanti akan digunakan oleh bakteri maupun fitoplankton. Ya. Jadi tan, ya, hasil dari limbah dalam budidaya udang itu nanti akan digunakan oleh fitoplankton, ya, kemudian juga digunakan oleh bakteri. Nah, bakteri ini juga ada dua jenisnya, yaitu bakteri autotrof, ya, nitrifier, dan juga bakteri heterotrof, ya, heterotrof. Nah, ketika yang dominan dalam ekosistem itu fitoplankton maupun bakteri heterotrof, maka sistemnya dikatakan sebagai sistem autotrof. Ya. Sebaliknya, jika bakteri terlalu dominan, maka nanti ekosistem tersebut dikatakan sebagai sistemnya adalah sistem heterotrof. Ini yang harus kita pahami, kita ketahui. Untuk membuat sistemnya autotrof dan heterotrof ini nanti juga ada beberapa perlakuan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan apakah sistemnya ke autotrof atau ke heterotrof. Nah, kapan disebut sebagai sistem autotrof atau heterotrof? Ya. Dikatakan sebagai sistem autotrof itu ketika laju fotosintesis lebih besar daripada laju respirasi. Artinya di sini fitoplankton lebih dominan dibanding dengan bakteri, terutama bakteri heterotrof. Ya. Sebaliknya dengan sistem heterotrof, ketika laju respirasi itu lebih besar dibanding laju fotosintesis, di mana sinilah bakterinya lebih dominan daripada fitoplankton. Lalu bagaimana cara membuat agar ekosistem tambak kita itu menjadi sistem heterotrof? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, kecepatan pertumbuhan bakteri heterotrof dipengaruhi oleh ketersediaan sumber karbon organik. Jadi semakin banyak sumber karbon organiknya, maka pertumbuhan heterotrof akan semakin cepat. Ya. Dengan karbon organik, bakteri akan mengikat nitrogen organik, dalam hal ini adalah amonium ataupun nitrat yang ada untuk disintesa menjadi massa bakteri. Ya, di sini sel organik yang ada nanti akan mengikat nitrogen organik, ya, dalam bentuk amonium maupun nitrat, dan nanti akan menghasilkan karbon dalam massa bakteri, dalam biomasa bakteri, dengan hasil samping karbon dioksida dan juga menghasilkan energi. Nah, kebutuhan karbon organik dan nitrogen untuk pertumbuhan dapat dilihat dari formulasi bakteri, yaitu C5H7O2N. Inilah formulasi dari bakteri.
Ya. Jadi berdasarkan formulasi ini, ya, rasio CN pada bakteri sekitar 5:1. Ya, C-nya 5, N-nya 1, jadi 5:1. Ya. Ya. Secara teoritis, nitrogen organik dalam air dapat diasimilasi menjadi massa bakteri, dapat ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Ya. Rasio CN bakteri tadi 5:1 sama dengan karbon organik, ya, C kali E, itu efisiensi bakteri dalam memanfaatkan bahan organik. Ya, karena tidak semua bahan organik yang ada dalam air itu bisa dimanfaatkan oleh bakteri. Jadi ada efisiensinya. Efisiensinya antara 40 sampai 60%. Ya. Jadi karbon organik kali efisiensi bakteri dalam memanfaatkan bahan organik dibagi jumlah nitrogen, ya, N yang ada dalam tambak atau air tambak. Ya. Nah, jika efisiensi bakteri dalam mengkonversi karbon organik itu 40%, ya, N-nya kita ambil 40%, dan rasio CN bakteri 5, maka bisa kita hitung persamaannya, ya, 5:1. Jadi ini adalah CN pada bakteri sama dengan karbon organik yang ada dalam media dikali 0,4 dibagi N dalam media. Ya, kita silang 5N sama dengan 0,4 C. Ya. C banding N sama dengan 5 banding 0,4 sehingga CN rasionya itu ketemu 12,5. Ya, jadi CN rasio media itu ketemu 12,5 agar semua N yang ada dalam air tambak itu bisa dikonversi seluruhnya menjadi biomasa bakteri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis apabila CN rasio media itu 12,5, maka nitrogen organik yang akan digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan bakteri heterotrof. Ya. Jadi nitrogen yang organik yang ada, baik dalam bentuk amonium maupun nitrat, ini akan digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan bakteri heterotrof. Nah, kesimpulannya, jika dalam satu kolam rasio karbon organik dan nitrogennya 12,5, maka bakteri heterotrof akan memanfaatkan semua nitrogen organik, sedangkan bakteri autotrof berada dalam kondisi inaktif. Nah, ini dari perhitungan ini, maka untuk menciptakan sistem heterotrof secara total dalam tambak itu dibutuhkan CN rasionya 12,5. Ya. Nah, dari uraian yang saya sampaikan ini, intinya untuk meningkatkan dominasi dari bakteri heterotrof, maka perlu kita melakukan penambahan sumber karbon organik untuk menstimulasi pertumbuhan dari bakteri heterotrof, serta menekan pertumbuhan fitoplankton maupun bakteri autotrof. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam budidaya udang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.